hakikat dan hakikat desain sistem instruksional. Selanjutnya, Pak. Selanjutnya, Pak Tommy. Pak Tommy. Baik. Balik lagi deh, Pak. Oke. Pengertian dari sistem instruksional. Sistem instruksional menunjukkan pengertian pengajaran sebagai suatu sistem, yaitu suatu kesatuan yang terorganisasi yang terdiri atas sejumlah komponen yang saling berhubungan satu sama lain dalam rangka mencapai yang diinginkan. Dengan pengertian dari desain instruksional, berdasarkan konteks pembelajaran dapat diartikan sebagai proses yang sistematis untuk memecahkan persoalan pembelajaran melalui proses perencanaan bahan-bahan pembelajaran beserta aktivitas yang harus dilakukan, perencanaan sumber-sumber pembelajaran yang dapat digunakan, serta perencanaan evaluasi keberhasilan. Selanjutnya, Pak Tommy. Kita masuk ke manfaat dari sistem instruksional. Yang pertama, menentukan tujuan proses belajar mengajar. Kedua, menentukan persyaratan awal instruksional. Yang ketiga, merancang strategi instruksional. Yang keempat, memilih media pembelajaran. Yang kelima, menyusun instrumen tes sebagai evaluasi belajar. Dan yang keenam, melakukan tindakan perbaikan pembelajaran. Selanjutnya, Pak. Tujuan instruksional dalam pembelajaran terdiri atas instruksional umum dan instruksional khusus. Instruksional umum atau yang disingkat dengan TIU menggariskan hasil-hasil di aneka bidang studi yang harus dicapai siswa. Sedangkan tujuan instruksional secara khusus atau yang disebut TIK merupakan penjabaran dari tujuan instruksional umum yang menyangkut suatu pokok bahasan sebagai tujuan pengajaran yang konkret dan spesifik. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh rekan kami, Ibu Khairina. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Mary. Selanjutnya kita akan membahas masalah pengembangan sistem instruksional. Di sini kami mengambil dari Metro Janji dan TRIS ada 12. Yang pertama adalah analisis dan identifikasi kebutuhan. Artinya kita menganalisis dan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dari sistem instruksional tersebut dalam rangka mencapai tujuan dari pembelajaran. Selanjutnya adalah penetapan tujuan umum dan tujuan khusus terkait dari bidang studi. Biasanya ini kita KD-nya ya. KD-nya selanjutnya kita masuk kepada tujuan khususnya itu untuk umumnya, khususnya seperti kita dari KD tadi kita kembangkan menjadi indikatornya seperti itu. Yang berikutnya adalah nomor 3, identifikasi alternatif cara memenuhi kebutuhan. Nah, di sini maksudnya bagaimana kita mencoba mencari alternatif-alternatif lain dalam mencapai memenuhi kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, berikutnya adalah nomor 4, merancang komponen dari sistem. Berarti kita merancang komponen-komponen yang saling terhubung satu sama lain dari mulai sarana prasarana dan kebutuhan fisik dan yang lainnya dalam rangka mencapai dari tujuan yang diharapkan. Berikutnya adalah analisis. Di sini ada sumber-sumber yang diperlukan, yang tersedia, dan kendala-kendalanya. Berikutnya ke nomor 6 adalah kegiatan untuk mengatasi kendala. Nah, tentu dalam setiap proses untuk mencapai tujuan tadi dalam sistem instruksional pasti kita akan menemukan beberapa kendala, maka di sini kita berusaha mencari alternatif solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang ada.
Berikutnya yang ketujuh adalah memilih atau mengembangkan materi pelajaran. Saya rasa di sini cukup jelas. Nomor 8, merancang prosedur penelitian murid. Ini biasanya kalau kita itu seperti bagaimana kita merancang PTK ya. Kalau nomor 9 itu uji coba lapangan. Di sini dalam bentuk evaluasi formatif dan pendidikan guru. Ke-10 adalah penyesuaian, revisi, dan evaluasi tindak lanjut. Nomor 11, evaluasi formatif yang dilakukan secara berkala. Yang ke-12 itu adalah pelaksanaan operasional. Selanjutnya Pak Tommy. Nah, dalam pengembangan sistem instruksional ini tentu memiliki fungsi. Di sini membuat rancangan dan pemilihan opsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari proses belajar dan mengajar. Hal ini dalam pengembangannya, fungsi pengembangannya dapat meliputi yang pertama adalah perencanaan kurikulum, identifikasi pilihan program instruksional, yang C, seleksi peralatan dan bahan, D, perkiraan biaya, E, penataran tentang pengembangan sistem instruksional bagi staf pengajar, F, perencanaan program, G, prosedur evaluasi, H, revisi program. Baik, Pak Tommy. Di sini materinya sudah kami paparkan secara ringkas karena kita di sini hanya tentang konsep dasar dari materi dari sistem dan desain instruksional. Nah, hanya saja di sini kami memberikan saran. Diharapkan para pendidik dan pendesain instruksional mampu menciptakan atau merancang pembelajaran yang sesuai dengan tujuan instruksional, efektif dan efisien, sehingga proses komunikasi dan pembelajaran dalam prosesnya yang aktif dan interaktif tercipta di antara pendidik dan peserta didik. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok 1. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan Ibu Mary Rentauli Pasaribu dan Ibu Herina Lubis yang telah memaparkan portfolio PTT materi kelompok 1. Izin pada Bapak dosen pengampu, apakah kami sudah boleh mengantarkan teman-teman untuk bertanya? Ya, silakan Pak Tommy. Lanjut aja. Ya. Teman-teman yang saya hormati, dalam kesempatan ini kami telah memaparkan materi kami. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Mohon kepada Bu Mary dan Bu Irina, tentunya kita sama-sama memperhatikan pertanyaan tersebut dan kami persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ingin bertanya, Pak? Ya. Yang pertama sekali Bapak Jesriaman Saragi, kemudian Ibu Akiki Anissa Batubara. Kami persilakan kepada Ibu Jesriaman Saragi untuk bertanya. Baik Pak, atas kesempatannya bagi kelompok 1. Saya Jesriaman Saragi dari, kalau kelompok saya kelompok 3 Pak. Suara saya jelas Pak Tommy? Pak, jelas. Ya, yang mau saya tanyakan Pak, ini tadi karena memang kita pertemuan kedua masih konsep dasar ya, yang dibawakan oleh kelompok 1, pasti banyak nanti akan bertanya karena kita masih mengawali pertemuan di mata kuliah ini. Yang pertanyaan saya pertama gini Pak, apakah nanti akan sama maknanya kita mendesain sebuah sistem atau kita membuat sebuah instruksi yang tersistem gitu? Halo Pak. Sekali lagi Pak. Ya, sekali lagi Pak. Dalam materi ini Pak, karena ini masih konsep ya Pak ya, saya jadi sangat kabur sekali tadi. Pertanyaan saya gini Pak, apakah sama nanti di bahasan ini yang dimaksud dengan mendesain sistem itu, apakah sama sebuah kita ini apakah akan mendesain sebuah sistem
atau mendesain sebuah instruksi yang tersistem gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan Dua saya gini, pertanyaan Pak. apa satu nih, Pak? Larinya ke sini, Pak. Karena tadi kan banyak sekali ternyata saya baru membaca tadi makalah orang Bapak. Dari A sampai G, penjelasannya ternyata saya pikir kita hanya mendesain sebuah pembelajaran dan lain-lain seperti itu. Tapi ternyata tadi dari A sampai G banyak sekali ternyata, dan di situ justru desainnya yang nggak ditampilkan, tapi di kesimpulan tadi kita disuruh untuk mendesain gitu, Pak. Oke, baik Pak, terima kasih. Bagaimana nih Bu Hairina, Bu Mary, apakah kita langsung menjawab atau kita serahkan langsung pertanyaan kedua oleh Bu Akiki? Kita tampung aja dulu, Ibu, Bapak. Kita tanya dulu ya. Kita lanjut aja dari Ibu Hakiki pertanyaannya, Pak. Silakan Bu Akiki yang ingin bertanya. Baik, terima kasih kepada pemakalah. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemakalah karena telah menyampaikan materinya yang sangat bermanfaat. Apalagi kita sedang melaksanakan mata kuliah yang kemungkinan bisa bermanfaat di kehidupan mendatang seperti itu. Baik, saya sangat tertarik pada slide kelima, yaitu 12 pengembangan sistem instruksional menurut Gagne dan Briggs. Sini kan ada pertama analisis, identifikasi kebutuhan, penetapan tujuan umum, identifikasi alternatif, kemudian sampai di akhir 12 yaitu pelaksanaan operasional. Nah, dalam hal ini saya izin memberikan dua pertanyaan. Yang pertama, ini biasanya pada umumnya menurut Bapak dan Ibu pemakalah, pengembangan sistem instruksional ini berlaku hanya untuk bidang pendidikan saja atau untuk bidang yang lain seperti itu, atau bidang teknologi atau bidang pertanian, apa bisa seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa dipahami Pak pertanyaan saya? Ya, yang pertama tadi pengembangan instruksional ini ditujukan untuk pendidikan saja atau yang lainnya seperti teknologi, gitu maksudnya Ibu ya. Kemudian yang kedua, jika kita kan belajar, sedang belajar, mungkin dibantu dengan teman-teman lain. Jika misalnya kita melaksanakan pengembangan sistem instruksional ini, di sini kan ada di bagian 5 itu kendala-kendala. Nah, kendala apa saja menurut pemakalah yang mungkin sering terjadi agar kita bisa mengantisipasinya saat ini seperti itu. Terima kasih kepada pemakalah. Kurang lebihnya saya kembalikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Akiki yang dua pertanyaannya tentunya pertanyaan yang luar biasa menurut pemakalah. Penyaji materi tentang perkembangan desain instruksional ini itu tentang adanya di pendidikan. Apakah ada di lainnya seperti teknologi dan lainnya seperti pertanian, begitu ya. Kemudian yang kedua untuk pemateri sendiri, apakah tentang mempelajari materi ini tentunya ada kendala-kendala yang sering terjadi. Hal itu yang Ibu tanyakan tentunya kan, Bu? Iya Pak, benar Pak. Dua pertanyaan ini itu ada tadi Pak Herbert sudah acungkan tangan. Dua dulu Pak, nanti Dua lupa. dulu ya, baik. Ibu Airina bagaimana? Sudah siap? Baik, saya coba menjawab pertanyaan dari Pak Jestri Aman ya. Maaf, bisa dibacakan ulang Pak? Kalau nggak salah saya membedakan antara desain Pak Tommy. Membedakan. Mungkin bisa saya bantu, Bu? Pertanyaannya. Apakah sama makna kalau kita mendesain sebuah sistem dengan kita membuat desain instruksional yang tersistem? Begitu kan Pak Jess? Bisa dikonfirmasi Pak Jess? Ya Bu,
Saya kira seperti itu. Baik, terima Desain kasih. sistem, desain, maaf ya, desain, Mendesain sebuah sistem mendesain dengan sistem, dengan kita membuat desain instruksi yang tersistem. Makna bahasa Indonesia lah ini. Oke, baik. Terima kasih, Pak Jas Fiaman. Mendesain sistem. Sebenarnya di situ kan sudah dikatakan ya Pak ya, mendesain sistem. Sistem itu kan sebuah proses yang sudah terorganisir ya. Mendesain itu kan merancang. Jadi pertanyaannya, apakah di sini kita akan membuat sebuah desain sistem, gitu kan? Atau membuat desain instruksi yang tersistem, membuat desain instruksi yang tersistem. Kita pahami dulu Pak makna dari mendesain sistem. Berarti merancang sebuah proses yang terorganisir itu mendesain sistem. Apakah sama dengan membuat desain instruksi yang tersistem? Membuat desain instruksi yang tersistem, sebuah rancangan proses-proses prosedur struktur sebuah kegiatan yang tersistem. Itu sebenarnya nggak jauh beda ya Pak ya sebenarnya. Karena sama-sama kita merancang atau membuat. Jadi di sini sebenarnya desain instruksionalnya itu adalah kita membuat rancangan atau rencana sebuah proses yang terstruktur. Karena kita di sini pembahasan kita dalam konteks pendidikan berarti merancang sebuah proses pembelajaran untuk mencapai tujuan. Jadi instruksi atau struktur yang seperti apa yang akan kita rancang sehingga kita mencapai proses atau mencapai tujuan dari pembelajaran yang diharapkan. Di sini bisa aja dalam skop yang luas untuk sekolah maupun untuk kita sebagai guru mata pelajaran. Makanya di sini menyangkut banyak hal. Yang pertama terkait tentang materi, penguasaan materi, berarti dari diri kita sendiri, fasilitas termasuk sarana dan prasarana, termasuk juga kepada kesiapan siswa. Jadi di sini kita itu merancang sebuah proses atau struktur dalam pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran yang kita harapkan. Jadi seperti itu, Pak. Jadi itu penjelasan dari saya, Bu Mary. Ini masalah redaksi aja ya. Sebenarnya redaksinya tadi itu hampir mirip gitu. Hanya saja redaksi yang kedua ini desain bahasa instruksi. Yang pertama Pak Jess tidak menggunakan bahasa instruksi. Gitu. Nah, instruksi di sini adalah proses atau struktur yang dilakukan. Seperti itu, Ibu Mary, penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Pak Tommy. Baik, terima kasih Bu Airina. Pak Jess tadi sudah dipaparkan hal yang sesuatu yang didesain itu tentunya ini masalah desain instruksional ini bukan saja sekedar menciptakan pembelajaran ini, tapi juga merumuskan merencanakan ini sifatnya, merencanakan dan untuk memecahkan masalah. Dalam hal ini, mungkin Bu Mary ada mau tambahan? Pas, Pak. Pas ya. Baik, Pak Jess, bagaimana Pak Jess? Saya tadi bertanya kayak gitu Pak, karena ini sambil saya main laptop gitu kan, saya mengetik kata kunci desain sistem yang muncul desain instruksional. Dan sebaliknya gitu. Jadi pertanyaan tadi saya kan apa sama gitu? Atau memang itu terbangun sistem itu kan Pak yang saya pahami ya dia sudah terkoordinasi apa namanya itu bahasa sehari-harinya terkoordinasi dengan baik. Input dan outputnya itu sudah diproses. Itulah sebuah sistem itu yang saya pahami. Kalau instruksi berarti itu perintah. Gitu. Nah sekarang kan kita di mata kuliah ini karena ini masih konsep saya nggak banyak juga membaca makalahnya tadi mohon maaf kan di tiga kata itu desain sistem instruksional gitu. Jadi mendesain sistem ataukah mendesain instruksionalnya gitu itu tadi Pak. Oh gitu. Baik. Penjelasannya seperti tadi ya Pak Jess sudah saya jelaskan karena ini kita pembahasannya juga terkait pembelajaran maka tadi sudah saya paparkan juga
bagaimana implementasinya. Jadi bahasa desain sistem instruksional itu adalah merancang, membuat perencanaan sebuah sistem yang terorganisir, proses-prosesnya, ya kan, untuk mencapai tujuan. Karena di sini kita berkaitan dengan pendidikan, maka berkaitan dengan pembelajaran. Seperti itu, Pak Jes. Ya, Bisa kasih pendapat, Pak? silakan Pak Sudi. Ya, terima kasih untuk Pak Tommy sebagai moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan pendapat terkait permasalahan yang disampaikan oleh Pak Jesriaman Seragi. Jadi yang saya tangkap di sini bagaimana desain instruksional itu apakah sudah sebuah sistem. Nah, jadi kalau menurut yang saya pahami, kalau suatu kegiatan atau suatu peristiwa atau suatu aktivitas itu biasanya sudah berlangsung, mungkin itu secara berulang-ulang. Misalnya sebuah objek lah saya contohkan, misalnya televisi. Televisi ini kan sudah tinggal kita hidupkan, kemudian sistemnya langsung berjalan. Jadi ketika sebuah instruksi kita lakukan, maka sistemnya itu langsung berjalan. Jadi misalnya seperti tubuh kita, peredaran darah kan sudah ada sistemnya di situ, sistem peredaran darah. Jadi ketika suatu objek atau suatu peristiwa terjadi, itu bisa kita kategorikan sebagai suatu instruksi gitu, instruksional. Dan di saat instruksi itu berjalan, maka suatu sistem juga akan berjalan bersama dengan sistem itu. Kira-kira seperti itu menurut yang saya pahami. Kira-kira itu tambahan. Boleh Pak saya Tom. tambahkan, Pak Tommy? Silakan Pak Erwin. Pak Erwin mau bertanya tapi ini. Jadi pertanyaan saya ini Pak hampir sama sebenarnya tadi pemahaman mau saya tanyakan. Jadi kalau ini judul yang kita bahas ya, ini konsep dasar, ya, dasar. Ini paling mendasar nih Bapak Ibu. Jadi mendesain. Artinya tadi mendesain itu berarti kita kan orang yang mendesain, ya. Kita mendesain sistem. Jadi sistem yang kita desain ini tentu kita ada aplikasinya, ya. Karena sistem inilah nanti akan kita gerakkan. Contoh tadi video yang sudah Bapak tampilkan. Tadinya sih saya mau membuat atau pertanyaan, coba dulu contoh kecil gitu kan, membuat mendesain, karena ini judulnya sangat bagus bagi kita TP, ya, mendesain sistem. Contoh kecil dengan menggunakan aplikasi, apakah itu nanti Bapak akan mendesain dengan KineMaster, akan ditampilkan nanti, dipresentasikan di share screen, contoh sedikit saja. Nah, itu yang saya pahami Bapak Ibu, mendesain. Jadi, desain itu sistem yang kita buat, sehingga nanti instruksi-instruksi yang kita rencanakan itu, ya, itulah nanti akan kita desain, yang sudah kita planningkan. Nah, seperti itu dia. Jadi ada menggunakan aplikasi. Contoh kecilnya tadi, kalau KineMaster itu menggunakan dari handphone, tidak bisa itu dari PC maupun laptop. Itu dia Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ditanggapi oleh dua orang. Tentunya Pak Jesriaman sudah lebih mantap ini dari pertanyaan tadi. Kami juga berterima kasih dari apa yang dipaparkan dari teman-teman tadi. Kemudian kita masuk ke pertanyaan kedua. Ada dua pertanyaan ini dari Ibu Akiki
tentang menurut pemakalah atau pemateri ini tentang perkembangan desain instruksional ini berlaku hanya untuk pendidikan saja atau dengan yang lainnya yang berupa seperti teknologi atau pertanian dan sebagainya. Ibu Mary, silakan kalau ingin menanggapi. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Hakiki. Suara saya kedengaran, Pak Tommy? Iya, Bu, kedengaran sekali. Jelas sekali, Bu. Baik, jadi, untuk pertanyaan dari Ibu Hakiki tentang pengembangan sistem instruksional, apakah hanya untuk bidang pendidikan saja atau bisa di luar bidang pendidikan. Seperti itu kan, Ibu Hakiki? Iya, Bu, benar. Oke, baik Bu, saya coba jawab ya Bu Hakiki. Menurut pemahaman saya, kalau untuk pengembangan sistem instruksional ini tidak hanya kita bisa gunakan di bidang pendidikan, tapi semua bidang saya rasa bisa kita pergunakan ini. Cuma untuk tujuan akhirnya pasti berbeda-beda. Cuma pasti setiap bidang itu menginginkan tujuan itu tercapai secara efektif dan efisien seperti kita di bidang pendidikan. Seperti itu, Bu. Kalau untuk tadi kita hubungkan dengan mendesain tadi, ya desainnya, kalau kita mungkin orang TP ini, ya teknologi pendidikan, kalau kita ingin mendesain, pasti kita menggambar, ya orang teknik pasti kalau ingin merancang, membangun misalnya sederhananya sebuah garasi mobil lah misalnya ya, pasti kita gambar dulu, kita desain dulu, ya berapa yang digunakan, bahan-bahan apa yang digunakan. Jadi untuk gambar itu kita gunakan dulu, baru kita menggunakan seperti yang dikemukakan oleh Pak Herbert tadi, baru kita menggunakan aplikasi, mungkin masuk ke apa itu aplikasi menggambar itu saya kurang paham ya Pak Herbert, ya baru bisa kita terapkan di kehidupan nyata. Saya rasa semua bidang bisa kita pergunakan itu, Kiki. Kenapa Pak Herbert? Contoh untuk mendesain gambar Ibu AutoCAD Ibu untuk teknik. AutoCAD, ya AutoCAD Pak. Jadi kita gambar dulu ya kan Pak Herbert di selembar kertas ya kan Pak Herbert. Ya, artinya dirancang. Tahu saya, namanya kita anak teknik, ya kita gambar dulu di selembar kertas. Kalau sudah yakin, kita coba gambar di aplikasi, di sistemnya. Baru nanti kita praktekkan di kehidupan nyata. Seperti itu ya Bu Kiki, mungkin bisa saya jawab dari pertanyaan Ibu. Kalau untuk pertanyaan kedua, kendala pasti semua yang kita lakukan pasti ada. Ya mungkin kendala kita kalau bisa kita minimalisasi kan, cuma pasti ada kendala, apalagi di dalam hal biaya seperti itu Bu, dan sarana dan prasarana. Saya rasa itulah yang paling sering kita temui dalam suatu sistem dan merancang sebuah sistem, sarana dan prasarana dan biaya. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu yang lain tentang kendala yang bisa dihadapi, yang sering dihadapi di dalam mendesain sebuah sistem. Kita buka. Ya, terima kasih Bu Mary. Seperti apa yang disampaikan Bu Mary tadi juga berkaitan apa yang disampaikan tadi dengan Pak Herbert. Tentunya ini pasti ada kendala-kendala juga ini Bu Hakiki. Ya, tentang kalau itu tentang apa namanya respon itu tentang desain ini. Tentunya pasti ada sebab dan akibat ya kan tentang apa yang kita tampilkan itu dia. Makanya pasti ada kendala-kendala yang akan terjadi. Kemudian tentang akibat tersebut tentunya akan ada hal yang akan ditimbulkan. Tentunya harus ada pemecahan masalah di dalam desain itu. Itu yang terjadi pada desain instruksional yang harus kita pahami saat ini. Bagaimana Bu Kiki?
Sejauh ini saya benar-benar Nggak kedengaran, Bu. Halo, apakah suara saya jelas? Ya, Bu, ya dengar. Baik, terima kasih kepada pemakalah Bu Mary, Bu Herina, kemudian Pak Tommy atas jawabannya. Sejauh ini berarti untuk pengelolaan pengembangan desain instruksional ini tidak hanya di bidang pendidikan, tapi semua sektor, gitu ya kan Pak? Akan tetapi tentu ada banyak perbedaan seperti itu. Kemudian kendalanya yang pada umumnya biaya ya, seperti itu ya. Sebenarnya saya sangat berharap tadi penjelasannya menggambarkan atau menjelaskan contoh konkret ketika kita mendesain, tapi tidak apa-apa. Saya coba memahami dan mencarinya secara personal. Oke, terima kasih kepada Pak Makala, saya kembalikan. Ya, terima kasih kepada Bu Akiki. Ya, syukur sudah bisa dapat memahami dengan materi. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin bertanya. Saya bertanya, Pak Tom. Ya, silakan Pak Las. Oke, terima kasih untuk pemakalah. Saya jujur memang agak ambigu tentang namanya sistem instruksional ini. Jadi karena menggunakan bahasa-bahasa yang agak dalam, jadi khusus untuk yang ini ada tadi di slide manfaat sistem instruksional, ada di slide 3 kalau tidak salah. Nah, di sana ada menentukan persyaratan awal instruksional, kemudian merancang strategi instruksional. Nah, maksud dari yang manfaat yang saya sebutkan tadi kira-kira apa ya untuk teman-teman pemakalah? Di slide 3, teman-teman. Ya, baik, terima kasih Pak Lasrin. Apakah perlu ditampilkan lagi nih, Pak Lasrin? Nggak apa-apa, kalau sudah paham ya nggak usah ditampilkan, Pak. Artinya kira-kira bagaimana manfaat di bagian itu aja, Pak. Ya. Baik, pertanyaan dari Pak Lasrin ini yaitu pada slide ketiga, yaitu tentang manfaat, tentang persyaratan ya kan, desain instruksional dan perancangan desain instruksional. Yang jadi pertanyaan adalah pengertian manfaatnya itu Pak ya, manfaat dari materi tersebut. Iya, mohon dijelaskan mungkin lebih mudah dipahami bagaimana manfaat itu, manfaat sistem instruksional. Yang saya minta hanya yang dua saja, Pak Tom. Yang pertama itu menentukan persyaratan awal dari instruksional, dan yang kedua itu merancang strategi instruksionalnya. Yang jadi pertanyaan kesimpulan dari materi itu Pak ya, dari yang desain apa tadi ya, slide 3 tadi itu yang Bapak sampaikan. Izin bertanya Pak, kalau ada waktu, ada kesempatan. Ya baik Bu. Bentar Bu, ini lagi pertanyaan dari Pak Lasrin tentang slide ketiga. Mohon maaf Ibu, kita tanggapi dulu sejenak. Mungkin Bu Mary, saya belum pas ini dapat dari pertanyaan ini untuk menjelaskannya. Bu Mary dan Bu Hairina mungkin bisa menanggapi dulu pertanyaan dari Pak Lasrin. Lanjut aja dulu Bu Nova Pak, biar langsung 2 pertanyaan seperti tadi. Oh baik ya, pertanyaan dari Pak Lasrin tadi sudah ditangkap Bu. Ya. Oke baik, silakan Ibu Trina Nova. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu. Saya ingin bertanya hal yang mendasar, kan ada sistem instruksional ya kan. Jadi sistemnya itu kan terdiri dari beberapa itu. Boleh nggak sistemnya itu disebutkan apa-apa aja gitu. Terima kasih. Sekali lagi Bu. Sistem desain instruksional ya kan. Jadi apa aja sistemnya itu yang terdiri dari apa-apa saja seperti itu. Terima kasih. Ya, dari pertanyaan Ibu Trina Nova tadi tentang desain instruksional itu tentunya ada aja sistemnya. Apa saja sistem-sistem tersebut? Itu maksudnya Bu ya.
Ibu Trina Nova. Halo. Oh, udah keluar. Baik. Ya, ya. Ya, halo Pak. Yang Ibu maksud tadi tentang desain instruksional. Sistemnya itu apa aja gitu. Ya, Terima apa saja kasih ya, ya. Pak. Oke, baik. Baik, silakan. Mungkin dari Ibu Airina dan Ibu Mary. Kalau saya menanggapi dulu yang pertanyaan Ibu Trianova tentang desain sistem instruksional itu, menurut saya ada beberapa rangkaian. Yang pertama sekali adalah desain instruksional itu suatu bentuk dari proses. Kemudian desain instruksional itu terjadi pada sistem, yaitu sebagai sebuah, mohon maaf Bu, mohon maaf, ditanggapi dulu oleh Bu Herinat dan Bu Mary, maaf. Pelajari dulu Bu pertanyaan Ibu, bentar Bu ya. Silakan Bu Herina. Baik, saya mencoba menjawab pertanyaan Pak Lasrin ya. Pada slide ketiga itu manfaatnya ya. Manfaat sistem instruksional dalam menentukan persyaratan awal instruksional dan untuk contoh konkretnya dalam merancang strategi instruksional. Pak Lasrin tadi kalau nggak salah, izin Pak Lasrin paling tidak untuk 2 itu yang menurut Pak Lasrin ya? Iya Bu, itu saja dulu. Baik. Ya, baik. Manfaat sistem instruksional. Jadi, sistem instruksional ini kan adalah sebuah proses ya, sebuah proses yang terorganisir bagaimana kita merancang kegiatan untuk mencapai tujuan, seperti itu. Nah, manfaatnya adanya sistem instruksional ini terkait menentukan persyaratan awal instruksional adalah kan kita sudah tahu Pak, seperti saya misalnya dalam bidang studi matematika. Saya mau membuat pembelajaran ini misalnya terkait vektor. Topik saya adalah vektor. Tujuannya adalah siswa memahami apa itu konsep dasar vektor. Nah, itu tujuan saya. Nah, kalau saya menggunakan sistem instruksional dalam pembelajaran saya, tentu otomatis saya akan membuat sebuah perencanaan, ya kan, di mana prosesnya, strukturnya, prosedurnya itu akan terorganisir sesuai dengan urutannya, gitu kan, dan juga apa-apa yang di dalamnya yang saling berhubungan satu sama lain agar tujuan pembelajaran saya tercapai. Nah, dengan saya menggunakan sistem ini tadi, kalau saya menggunakan sistem ini tadi, tentu saya bisa menentukan persyaratan awal prosesnya itu apa gitu loh. Itulah dia menentukan persyaratan awal instruksional. Jadi saya akan bisa menentukan apa ya yang dibutuhkan awalnya ini gitu. Maka saya bisa menentukan, oh ya, paling tidak awalnya ini siswaku tahu gitu loh. Siswaku tahu bukan tahu ya. Siswa saya itu saya harapkan sudah dahulu memahami konsep penjumlahan. Ya, penjumlahan satu, terutama negatif dan positif. Nah, terus yang kedua adalah saya membutuhkan siswa saya menggunakan paling tidak kertas petak-petak, buku petak-petak. Kenapa? Itu nanti untuk memudahkan mereka memahami konsep vektor yang akan saya berikan secara real nantinya, seperti itu. Nah, itu contohnya satu dalam menentukan persyaratan awal instruksional. Nah, dengan saya menggunakan sistem instruksional juga, kalau saya gunakan itu, manfaatnya saya bisa merancang gitu. Artinya strategi pembelajaran yang mau saya bangun itu seperti apa gitu kan. Jadi dengan adanya sistem ini saya mengerjakan sesuatu lebih terorganisir gitu loh Pak. Jadi pertama saya bisa tahu apa syarat awalnya, prasyaratnya gitu kan yang terpenuhi bagi saya juga bagi siswa. Setelah itu saya bisa menentukan oh strategi pembelajaran atau metode apa, model pembelajaran apa yang bisa saya pakai. Misal saya gunakan metodenya itu misalnya inquiry ya, model pembelajarannya misalnya model pembelajaran project based problem, misalnya seperti itu. Jadi misalnya saya kasih siswa saya sebuah clue gitu permasalahan
sebuah benda posisinya di sini akan pergi kemari gitu kan. Coba kamu buat dulu alur perjalanannya. Nah, itu kalau mereka menggunakan buku petak-petak yang saya katakan tadi, mereka akan paham itu stepnya. Oh ya, ada 3 langkah ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Nah, itu. Jadi itulah manfaat dari sistem instruksional. Kalau kita membuat pola pikir kita dalam pembelajaran menggunakan sistem instruksional, maka kita bisa menentukan langkah awalnya, gitu kan, prasyaratnya, juga bagaimana strategi yang kita gunakan dalam pembelajaran. Itu contoh konkretnya. Baik, itu penjelasan dari saya, Pak Tommy, saya kembalikan. Baik, terima kasih, Bu. Pak Lasrin, bagaimana Pak Lasrin? Nah, menerima dengan... Oke, baiklah Pak Tom, terima kasih. Ya, nampaknya cuaca apanya, wajahnya nampaknya agak sakit nampaknya. Ya, Pak Lasrin. Sehat Pak Tom. Ya, setelah mudah-mudahan selalu sehat Pak ya. Ya. Baik teman-teman sekalian, Ibu Ibu Hairina sudah memaparkan materi tadi. Ibu Mary, mana Bu Mary? Bu Mary. Bu Mary, halo. Ya Pak, halo. Ya halo Ya. Pak. Wah, Ya. keren semua nanya. Nah, macam mana? Masuk dari tadi udah 2 kali. Iya, jaringannya. Iya, jaringan. Tentang materi yang disampaikan oleh Ibu Triganova tadi tentang apa saja itu pada sistem instruksional ini. Menurut Ibu bagaimana, Bu? Silakan, Bu. Bisa dibantu Pak Tom. Handphone saya pun mengulang ini. Saya juga bisa belum apa-apa. ini pertanyaannya. Oh, baik. Izin Pak Tom. Atau Ibu Hairina, Bu. Silakan, Bu. Ya, baik. Jadi pertanyaan tadi adalah komponen-komponen dari sistem instruksional seperti itu ya, pertanyaannya. Ya, Pak Tommy. Maaf, Pak Tommy. Iya, Bu. Baik. Gitu kan. Jadi, iya. Nah, karena di sini pembahasan kita terkait dengan pendidikan, komponen-komponen dalam sistem instruksional di sini ada beberapa. Yang pertama itu tentunya materi pembelajaran, terus metode atau model pembelajaran, sarana dan prasarana termasuk media, dan berikutnya tentu saja proses evaluasi. Jadi itu adalah komponen-komponen dari sistem instruksionalnya, di mana semuanya itu akan saling berhubungan satu sama lain, menjadi sebuah progres yang terorganisir untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Seperti itu lebih rincinya Pak Tommy. Tentunya juga Bu Hairina, dari komponen itu pasti adanya peserta didik kan gitu ya Pak ya. Iya, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian analisis pembelajaran, strategi pembelajaran, dan bahan ajar serta penilaian belajar. Ya tentunya yang Ibu sampaikan itu juga termasuk satu komponen begitu kan Bu ya? Ya, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu. Bagaimana Bu Triganova? Bisa ditanggapi dengan... Oke. Terima kasih banyak yang sudah dijelaskan. Saya pun sudah paham. Tapi mana tahu ada teman lain yang ingin menanggapi, silahkan. Terima kasih. Oh ya, baik Bu. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Lasrin dan Ibu Triganova di sesi yang kedua pertanyaan ini. Mungkin teman-teman ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya, kami silakan. Jika tidak ada, akan saya arahkan kepada Bapak dosen. Dalam hal ini, beliau sudah berada bersama kita. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi. Mohon maaf Pak Sudi Pak, yang angkat tangan itu. Silakan Pak Sudi, mohon maaf Pak. Oh iya, silakan. Ya, terima kasih Pak Tommy. Ini kan masih tahap awal daripada materi tentang desain
mata kuliah tentang desain instruksional. Jadi saya mau melihat lebih jelas, kalaupun mungkin tadi kurang jelas saya lihat, mohon diperlihatkan apa yang menjadi konsep dasar dan hakikat desain instruksional ini gitu. Karena saya perhatikan tadi mana konsepnya, mana hakikatnya, kira-kira. Tapi yang banyak tadi itu pengembangan sistem ataupun fungsi sistem gitu. Hakikatnya itu sama konsep dasarnya kurang paham saya gitu. Kira-kira itu, Pak Tommy. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, mohon maaf, mungkin yang ditampilkan tadi itu belum sepenuhnya Pak ya. Tentunya kami akan perbaiki mana yang harus diperbaiki. Kemudian masalah pertanyaan Ibu Bapak tadi masalah konsep ya, hakikatnya itu. Bu Erina, monggo, mana tahu Ibu. Baik, terima kasih. Sebenarnya maaf sebelumnya Pak, di makalah itu sebenarnya sudah ada ya kita paparkan definisinya gitu kan. Yang kita tampilkan di PowerPoint kan memang hanya poin-poin pentingnya saja seperti itu. Jadi konsepnya dari desain instruksional balik lagi gitu kan sesuai dengan definisi yang ada itu adalah proses. Kita bacakan aja langsung ya Pak ya. Oke. Jadi, desain instruksional berdasarkan konteks pembelajaran sebuah proses yang sistematis untuk memecahkan persoalan pembelajaran melalui proses perencanaan beserta aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran hingga kepada proses evaluasi. Jadi, itu sudah ada di makalah. Nah, kalau hakikatnya itu sendiri, tentu saja ini dalam desain instruksional itu hakikatnya adalah bagaimana kita membuat sebuah rencana dari rencana pembelajaran yang terstruktur. Jadi kita merancang semuanya sesuai dengan tujuan pembelajaran, termasuk juga kesiapan-kesiapan di dalamnya, sarana dan prasarana yang mendukung. Jadi konkretnya seperti itu Pak pembedaan. Jadi konsep dasarnya adalah prosesnya sendiri, hakikatnya adalah bagaimana kita merancangnya sehingga mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi dari saya itu ya Pak Tommy. Silakan Pak Tommy kalau mau ditambah. Ya, terima kasih Bu. Gimana Pak Sudi? Gimana Pak Sudi? Mohon maaf sekali. Ya, terima kasih untuk penjelasannya. Saya kira memang hakikat dan konsepnya itu memang mengarah ke situ, dan cuma kurang diperjelas tadi di PTT-nya atau makalahnya, saya kurang memahami memang, tapi memang arahnya memang ke situ daripada konsep, daripada desain instruksional itu. Kira-kira demikian Pak Tommy, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Mas Sudi. Baik teman-teman, pada sesi berikutnya tanya jawab sudah kita laksanakan, tentunya kita arahkan kepada Bapak dosen, kepada Profesor Dr. Pendi Natutupul MPD, kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih. Sudah banyak yang diulas tentang topik kita sore hari ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya kita kembali dulu kepada topik kita mengenai konsep dasar dan juga hakikat desain sistem instruksional.
Nah, ketika kita mau mencoba untuk melihat topik ini, tentunya adalah merupakan kompetensi yang harus dimiliki seorang ahli teknologi pendidikan. Sehingga nanti dia bisa disebut sebagai seorang desainer atau perancang. Ya. Nah, seperti yang kita tahu itu ada 5 kawasan yang menjadi domain kompetensi daripada seorang ahli teknologi pendidikan. Yang pertama, design, development, kemudian juga utilization, kemudian juga ada evaluation, ya. Nah, kemudian sebelum evaluation ada manajemen atau pengelolaan, ya. Nah, satu hal yang sangat penting pada saat ini kita bagaimana menjadi seorang perancang atau desainer. Nah, di dalam pemikiran seorang desainer, tentunya harus dia tahu mengembangkan dulu bagaimana cara untuk merancang itu. Apa konsep yang kita gunakan. Ya. Nah, kalau kita masuk di dalam taksonomi belum, tentunya pengetahuan itu harus kita mulai dulu dari fakta. Baru masuk konsep, kemudian prosedur, dan juga ada metakognisi. Kan begitu ya? Nah, ketika kita berbicara tentang fakta, berarti yang mau kita ulas di sini adalah sistem interaksional. Ya, apa itu sistem interaksional? Nah, itu tentunya mengarah kepada sistem pembelajaran. Jadi, secara faktual kita harus bisa mengamati bagaimana pembelajaran itu, ya, dan untuk apa pembelajaran itu. Nah, jadi ketika kita mau menjawab hakikat secara filosofis ada 3, ya, yaitu keapaannya atau ontologinya, kemudian bagaimananya atau mekanisme pembentukannya, pembuatannya, atau yang biasa kita dengar sebagai epistemologi, dan kemanfaatannya untuk apa, ya, atau aksiologinya. Nah, sekarang kalau kita mendefinisikan, memberikan konsep tentang sistem interaksional, tentu kita harus melihat dulu identifikasi hal apa yang ingin dicapai oleh pembelajaran itu. Tentu mengarah pada hasil belajar atau pencapaian tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, ketika kita berbicara tentang masalah hasil belajar, tentu kita harus identifikasi berbagai komponen pendukung untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran itu atau hasil belajar itu. Nah, oleh karena itu, secara jelas, pembelajaran itu pasti ada komponen-komponen atau unsur-unsur yang mendukung terjadinya satu pembelajaran. Nah, kemudian konsep untuk mengidentifikasi, nah di sini ada bisa kita gunakan dengan Fishbone, ya, diagram analisis tulang ikan, salah satunya. Kalau misalnya kita lihat dalam diagram tulang ikan atau Fishbone analysis, tentunya kita minimal bisa melihat 4 hal komponen yang ada. Pertama, man. Kalau ada 4M itu ya, pertama man atau sumber daya manusia. Nah, kemudian ada di sana mesin atau sarana prasarana. Yang ketiga ada metode, ya, atau bagaimana strateginya. Dan yang terakhir itu ada money atau biaya pelaksanaannya. Minimal seperti itu kalau di dalam analisis Fishbone. Dan juga diagram-diagram kecilnya masih ada. Ketika kita berbicara tentang sumber daya manusia, ada guru di sana atau pendidik, ada tenaga kependidikan, ada orang tua, ada siswa, dan lain sebagainya yang mencangkut dengan sumber daya manusia. Nah, kemudian ketika kita berbicara tentang mesin, sarana prasarana, ada gedung sekolah, ya,
ada media, ada infrastruktur yang lain dalam mendukung terjadinya proses pembelajaran. Nah, kemudian kita melihat metode atau strateginya. Strategi yang cocok digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu bagaimana? Apakah berorientasi pada siswa atau berorientasi kepada guru? Apakah dilakukan dengan tatap muka atau dengan cara terintegrasi dengan ICT atau daring? Nah, demikian juga bagaimana manajemen keuangannya, anggarannya, ya, dan lain sebagainya untuk memutar sistem itu supaya bisa berjalan. Nah, supaya dia menjadi satu sistem, tentu ini harus dilihat bagaimana keterkaitan antara satu komponen dengan komponen yang lain, yang saling terkait, saling berhubungan secara teratur, terstruktur, sehingga nanti akan bisa mencapai tujuan, ya, secara terintegrasi. Nah, jadi artinya kita harus mampu untuk melihat bagaimana hubungan antara satu unsur atau elemen atau komponen dengan komponen yang lain. Ya. Nah, jadi oleh karena itu arti desain di sana bagaimana seorang ahli teknologi pendidikan melakukan penggabungan dari berbagai komponen yang tadi supaya bisa tujuannya tercapai. Ya, supaya tujuannya tercapai. Nah, oleh karena itu tugas kita sekarang tentunya harus satu persatu kita analisis lagi, karena di dalam merancang itu harus dilakukan dengan analisis dulu. Kalau kita masuk di model ADDIE, ya. Nah, jadi analisis ini pertama kita analis dulu yang komponen yang pertama itu adalah man atau sumber daya manusia. Maaf, sebentar aku menguji, sebentar aja, hanya mungkin 5 menit ya, Bapak Ibu. Ini sebelah kiri ini. Baik. Kegiatan lain begitu. Silakan Prof. Dr. Effendi Nabitul dipersilakan Pak. Oke, baik, terima kasih Prof. Stanggang.
interior gedung, Prof. Yang dimana kompetensi dasarnya itu menerapkan gaya dan tema. Yang indikatornya menerapkan desain interior menggunakan gaya, menerapkan desain interior menggunakan tema. Yang kedua, 4.4, membuat desain interior menggunakan gaya dan tema. Indikatornya membuat desain interior berdasarkan gaya dan membuat desain interior berdasarkan tema. Jadi Prof, di dalam video pembelajaran yang saya kembangkan, Prof, itu yang pertama itu membuat desain kita gunakan aplikasi Planner 5D, Prof. Kemudian akan diedit menggunakan aplikasi KineMaster. Begitu, Prof. Oke, baik. Nah, sekarang kamu ini kan masih pada posisi level S1, ya. Tahu nggak nanti menggunakan metodologi penelitian pengembangan itu? Sampai sejauh mana target Anda di dalam menghasilkan produknya nanti? Silakan. Untuk itu, Prof, sampai uji coba skala kecil, Prof. Nah, berapa sekolah yang menjadi populasimu? Nah, Prof, Berapa sekolah populasi penelitianmu? satu, Prof, yaitu SMK Negeri 2 Medan, Prof. Sudah cukup rupanya 1 sampai kelompok kecil. Sudah, Prof. Apa alasannya? Karena, Prof, uji coba uji coba skala kecil, Prof, dibarengi juga dengan tahap pada validasi produk yang akan diberikan kepada ahli media dan ahli materi, Prof. Iya, kalau validasi itu kan masih menyatakan rancangannya sudah bagus, ya, udah memenuhi kriteria-kriteria yang ada. Tapi kalau udah sampai kepada pengembangan, bukan lagi validator di situ, sudah uji coba ke kelompok sampel, ya. Nah, jadi di sana kan ada kelompok individu dan juga ada kelompok kecil. Nah, di sana ada berapa kelas? 1 kelas, Prof, DPIB 3, Prof. Nah, kalau 1 kelas kan berarti masih terjadi kontaminasi di sana nanti untuk ujinya, uji cobanya. Jadi saran kita kalau bisa 2 atau 3 sekolah, ya. 2 atau 3 sekolah, Prof. Iya. Baik, itu yang saling sangat-sangat penting saya lihat di dalam proposalmu itu. Dan selanjutnya nanti tolong ditambahkan dulu, ya. Itu penguatan latar belakang masalah, kemudian teorinya, dan juga metodologi penelitiannya itu supaya pas di dalam pelaksanaan prosedurnya nanti di lapangan, ya. Siap, Prof. Siap, Prof. Baik, itu aja Prof. Tanggang. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Baik. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Effendi Nabitupulu yang sudah memberikan masukan. Tapi ini mahasiswa Robinson harus percepatkan juga. Kalau 3 SMK itu di Kota Medan. Baik, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Maaf tadi ini pas giliran saya untuk menanyakan. Gimana lah ini, semua pada tepat waktu yang sama gitu ya. Ada ujian dari S1. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan tadi mengenai bagaimana cara untuk mendesain, ya. Nah, mendesain itu kita awali dengan adanya analisis, ya. Analisis itu sama seperti mengidentifikasi. Jadi mengidentifikasi komponen-komponen yang terkait terhadap tujuan pembelajaran itu sendiri. Tadi sudah kita coba analisis untuk sumber daya manusianya, ya. Jadi di awal itu harus jelas buat kita seperti apa guru mengajar. Seperti apa interaksi yang terjadi dalam diri seorang siswa, bagaimana aktivitasnya, bagaimana keterlibatannya, ya, nah bagaimana karakteristiknya dan lain sebagainya mengenai siswa. Demikian juga dukungan orang tua dan juga fasilitasi atau fasilitator semacam kepegawaian, mungkin juga kepala sekolah
Nah, semua yang terlibat di dalam proses pembelajaran itu, ya. Nah, jadi Anda juga di dalam melaksanakan penelitian, mestinya ini harus teridentifikasi dengan benar untuk menunjukkan fenomena, fakta yang ada, ya, dari kondisi awalnya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua tentunya kita harus analisis tadi mengenai sarana prasarana atau infrastruktur. Untuk mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran itu, apa saja yang kita butuhkan sarana prasarananya? Apakah di sana tersedia misalnya ICT-nya, Wi-Fi-nya, medianya, nah kemudian juga alat-alat penilaiannya, dan lain sebagainya. Ya tentunya ini akan mendukung kepada ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya harus kita analisis juga metode atau strategi pembelajaran yang digunakan. Nah, tadi sudah kita bedakan ada dua, apakah di sana itu berorientasi kepada guru atau kepada siswa. Kemudian pendekatan mana yang digunakan untuk mencapai tujuan itu yang cocok. Apakah problem-based learning, apa project-based learning, apakah inquiry, apakah pendekatan saintifik, ya. Nah, ini juga harus teridentifikasi dengan baik, ya. Nah, kemudian yang terakhir tadi mengenai anggaran, ya. Nah, jadi artinya anggaran yang tersedia berapa saja kan gitu. Nah, sehingga di dalam rancangan awal, ketika kita sudah mengidentifikasi di hadapan kita semua sudah lengkap semua bahan-bahan yang kita harus olah, nah barulah kita mulai bagaimana memadukan. Kalau misalnya kita mau merubah yang selama ini strategi pembelajaran yang digunakan di sana itu adalah berorientasi kepada guru, mau kita rubah menjadi pendekatan yang berorientasi kepada siswa, nah kita menggunakan pendekatan mana? Apakah Anda menggunakan pendekatan saintifik, apakah pendekatan problem-based learning, apakah Anda menggunakan project-based learning, atau cooperative learning, dan lain sebagainya. Nah, kemudian gurunya seperti apa? Apakah sudah bisa menggunakan ICT atau tidak? Kemudian infrastrukturnya tadi tersedia nggak ICT-nya? Jadi katakanlah gurunya masih berorientasi pada guru dalam mengajar. Sudah mampu menggunakan ICT. Di sekolah itu tersedia Wi-Fi dan juga ICT yang bisa mendukung. Lantas yang Anda rancang untuk mencapai tujuan pembelajarannya kira-kira bagaimana? Nah, itulah namanya konsep untuk merancang. Jadi misalnya, kalau seorang ibu di dapur yang tersedia bahannya adalah ada telur, ada bawang merah, ada cabai, sama minyak makan. Yang mungkin bisa dibuat apa dari bahan-bahan yang seperti itu? Gimana kira-kira Ibu Hakiki? Telur dadar, Pak. Nah, kenapa telur dadar? Karena Anda sudah punya konsep cara membuat telur dadar itu. Ya, masa Anda buat telur rebus kan gitu ya? Nah, kalau telur rebus berarti nggak ada minyaknya, nggak ada bawangnya, nggak ada cabenya, hanya telur tok sama tempat perebusan. Nah, jadi artinya seorang perancang seperti Anda ini harus betul-betul tahu situasi kondisi awal yang ada. Baru cocoknya di sekolah itu bisa diciptakan sistem pembelajaran yang seperti apa. Nah, jadi di sinilah variasi-variasi pendekatan pembelajaran itu terjadi. Bisa saja di Kota Medan, bisa dilakukan, tetapi di Irian nggak bisa. Mengerti sekarang bagaimana konsep untuk merancang? Ya, paham, Pak. Tahu ya? Jangan sampai nggak ngerti. Ini orang-orang TP ya. Jadi misalnya kalau seorang ahli desain baju, pakaian, ya, bisa juga dimulai dari berorientasi kepada tujuan. Katakanlah dia ingin membuat kebaya untuk pengantin
yang mestinya harus ada supaya bisa. Baju pengantin itu bisa dibuat apa saja bahan yang harus ada. Jelas ya? Jadi ada dua cara merancang tadi. Berorientasi kepada produk dan berorientasi pada kondisi yang ada. Jelas? Jelas, Bang. Nah, pada saat mana kita berorientasi kepada produk, pada saat mana kita berorientasi pada kondisi yang ada. Jadi kalau misalnya Anda pergi mendaki gunung gitu ya, terus bisa Anda rencanakan di sana bahwa sampai nanti di puncak gunung Anda memasak apa? Nah, itu jadi rancangannya itu harus jelas gitu. Tetapi kalau misalnya Anda punya rencana untuk bisa menjadi seorang master tepat waktu, mestinya yang harus ada pada diri Anda itu apa supaya bisa tercapai tujuan tadi. Harus ada begini, saya harus begitu, harus saya begini. Nah, jadi jelas ada dua sistem perancangan atau desain itu ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali kepada pembelajaran instruksional ya. Ada kadang seperti yang dijelaskan oleh siapa tadi? Jesriaman ya. Ini instruksi, perintah-perintah, petunjuk-petunjuk, instruksi-instruksi. Nah, karena pada hakikatnya instruksi itu harus jelas dan tepat sasaran. Berarti kita kan harus merancang satu prosedur yang benar. Ya. Nah, di dalam pembelajaran itu kita tahu ada 3 tahapan. Segala sesuatu itu biasanya seperti itu kalau kita mau berbicara tentang sistem. Ada awalannya, ada pelaksanaannya, ada akhirnya. Kan begitu ya? Mau pesta juga Anda seperti itu. Bagaimana cara memulai, kemudian bagaimana melaksanakan, dan juga bagaimana mengakhiri pesta itu. Kan gitu ya? Nah, kecuali berumah tangga ya kan? Nah, Anda rancang bagaimana mengakhiri rumah tangga Anda. Kan aneh ya? Ya, Jesriaman. Ya, Pak. Ya, Pernah Prof. kau rencanakan untuk mengakhiri? Nggak ada, Prof. Nggak ada kan? Nah, itu dia. Ya, tapi segala sesuatu itu memang begitu. Ya, diawali, dilaksanakan, diakhiri. Kan gitu ya? Jadi sama itu dengan berpikir sistem yang dikembangkan oleh Bertana Lavi ya dalam sistem thinking. Ada input, ada proses, dan juga ada produk. Nah, itu dia. Nah, jadi oleh karena itu kita mau mencoba untuk bisa membuat satu prosedur. Kan tadi dari taksonomi belum ada fakta, ada prosedur ya. Kayak ada konsep, ada prosedur gitu ya. Tadi konsep-konsepnya sudah tahu kita bagaimana cara untuk merancang. Sekarang prosedurnya bagaimana? Supaya kita tahu epistemologinya. Bagaimananya. Nah, supaya bisa terjadi satu sistem pembelajaran yang efektif, efisien, dan berdaya tarik. Nah, menurut Regelut, ya. Nah, ini ada hakikat yang mesti harus ada di dalam sistem pembelajaran itu. Katanya Regelut, ya, harus efektif. Efektif itu sistem interaksional yang kita rancang dan kita kembangkan itu harus bisa mencapai tujuan pembelajaran. Yaitu efektif, efisien dalam waktu tertentu. Apakah 2 kali 45 menit? Jangan sampai Anda merancang untuk menghitung luas persegi panjang, butuh waktu 2 tahun.
Nah, udah nggak efisien lagi tuh. Ya, sudah Cita ya. Berapa kira-kira kamu rancang untuk bisa seorang murid menghitung luas persegi panjang? Ya, terima kasih Prof. Ya, kalau di tingkat SMP dia Prof, alokasi waktunya 1 kali 45 menit, 1 jam pelajaran. Ya. 1 kali 45 menit saya kira Pak, Prof udah bisa seorang murid mencapai itu Prof. Apa nggak terlalu lama, nggak efisien lah 1 kali 45 menit hanya menghitung luas persegi panjang. Ya mestinya kan harus ada akselerasi di sana. Kalau saya katakan 10 menit, bagaimana? Bisa nggak? Saya kira bisa, Prof. Nah itu, jadi kita rancanglah caranya. Dengan metode yang seperti apa itu kita buat? Apakah drill, apakah penugasan, apakah latihan, apakah yang berbasis ICT? Sehingga tadinya yang 45 menit baru siswa kita bisa melakukannya, tetapi dengan rancangan kita bisa 10 menit. Itu namanya efisiensi. Ya, itu namanya efisiensi. Nah, kemudian yang terakhir tadi berdaya tarik. Nah, berdaya tarik itu adalah sistem pembelajaran di mana terjadi interaksi yang aktif dan terlibat antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan guru, antara siswa dengan materi, dan sebagainya. Harus terjadi interaksi gitu loh. Itu baru menarik. Artinya semua anak didik itu memberikan perhatian terhadap proses yang kita rancang itu. Nah, jadi oleh karena itu harus dirancang bagaimana kegiatan awal, bagaimana kegiatan inti, bagaimana kegiatan akhir. Siapa yang berinteraksi di sana. Di kegiatan awal, membuka pelajaran, interaksi guru atau siswa dulu di sana. Guru memberikan penjelasan, siswa memperhatikan. Kan gitu interaksinya. Nah, di kegiatan inti bagaimana? Dengan metode apa yang digunakan? Metode diskusi. Guru memberikan topik, siswa menulis. Guru menyuruh siswa untuk diskusi, siswa melakukan diskusi. Jadi jelas kegiatannya gitu loh, interaksinya seperti apa. Jadi kita yang merancang setiap langkah-langkah itu apa yang terjadi di dalam prosedur itu. Nah, di sini nanti akan ada model-model pembelajaran. Misalnya kalau pendekatan saintifik, modelnya 5M. Mengamati. Nah, supaya bisa mengamati apa yang dilakukan guru, apa yang dilakukan siswa. Katakanlah secara faktual, guru menunjukkan satu media yang terkait dengan materi. Maka siswa melakukan pengamatan. Guru mempertanyakan, apakah media yang saya tunjuk ini? Siswa menjawab sesuai dengan pengamatan dia. Jadi bertanya, kan gitu ya? Nah, jadi harus Anda bisa tahu bagaimana sintaks, ya langkah-langkah prosedur pelaksanaan sistem interaksional itu supaya berjalan. Karena sistem itu kan harus bergerak. Ya. Nah, kemudian tahap terakhir, kegiatan penutup. Bagaimana cara menutup pelajaran itu? Ya, tentunya ada sistem penilaian juga di sana. Nah, itulah konsep dasar dan hakikat desain sistem interaksional. Kira-kira udah jelas enggak nih? Kalau ada yang perlu dipertanyakan, silakan dulu. Harus dapat Anda itu intinya apa gitu. Jangan asal disebut desain, tapi merancang Anda tidak tahu bagaimana konsepnya. Silakan.
Udah jelas? Loh, gimana nih? Nggak ada responnya. Nah, kalau saya tangannya kan seperti ini dulu, ya. Coba di apa dulu? Dirancang dulu bagaimana sistem pembelajarannya yang bagus, ya. Seorang guru mengajar di sekolah kejuruan SMK, program studi tata boga. Adapun kompetensi yang ingin dicapai, siswa dapat membuat kue bolok yang enak. Dalam waktu 60 menit. Pertanyaannya, rancanglah sistem pembelajaran yang efektif, efisien, dan berdaya tarik untuk pelaksanaan pembelajaran dalam mencapai kompetensi dimaksud. Silakan. Oke, dari saya udah kirim ya penilaiannya ya. Oke, sama-sama Pak Ahmad. Udah masuk nilai saya ya. Oke, saya izin live ya. Ini batik dari Madura. Batik Bapak kan ada satu juga. Iya, waktu kita Konasfi dulu. Berarti jodoh ya. Itulah. Sama tas aku masih ingat Bapak ini kan? Oh tadi kemarin ya? Tadi info dari Pak Kori, info dari Pak Kori bahwasanya yang di ruangan Pak Kori itu udah ditutup, nanti mahasiswa langsung jumpai Bapak, Pak. Oke. Baik. Ya, mahasiswa langsung jumpai Bapak. Oke, aku live ya nih Pak Ahmad ya. Izin Prof ya. Yuk, lanjut ya Pak Robinton ya. Oke, ada yang memberikan jawaban? Silakan dari Ibu Berliana dulu. Baik, Prof. Terima kasih atas kesempatan yang diberikannya. Menurut saya, untuk efisien menggunakan waktunya, guru itu menyiapkan video proses pembuatan guru tersebut. Kemudian yang kedua, guru juga sudah memberikan modul untuk langkah-langkah yang harus dilakukan oleh siswa tersebut. Oke, sebentar dulu Bu Berliana. Ini konsepnya udah berbeda. Langsung sudah langkah Bu bilang ini. Langkah-langkah untuk merancang itu harus jelaskan dulu. Pertama saya analisis dulu di sekolah itu. Menurut saya ada ini, ada videonya, ada ini gitu. Jadi kita yakin rancangan Ibu itu benar gitu.
Berarti kalau menganalisis Prof, berarti dari menganalisis videonya, kesediaan bahan Ya, identifikasi dulu komponen-komponen pendukung untuk membuat kue tadi. Apa yang harus ada? Ya. Jadi pertama Bapak Ibu harus dibuat dulu peta konsepnya. Misalnya tadi kompetensinya adalah membuat kue yang enak. Membuat kue yang enak itu turunkan dulu ke bawah peta konsepnya. Apa yang harus ada? Pertama, bahan-bahan. Kemudian kedua, alat-alat. Kemudian yang ketiga, bagaimana prosedur membuat kue. Jadi kalau ada standar kompetensi tadi di atas, siswa dapat membuat kue yang enak, maka turunannya di bawah itu adalah kompetensi dasar, basic konsepnya. Jadi minimal atau paling mendasar harus ada 3, bahan, alat, dan prosedur pembuatan. Nah, baru identifikasi bahan-bahan untuk membuat kue itu apa aja. Ada tepung, ada telur, ada gula, ada apa lagi gitu. Alatnya untuk membuat itu apa aja? Mixer. Kemudian ada yang lain-lain ya. Ada pembakar kue dan lain sebagainya. Prosedurnya bagaimana? Pertama, adonan dulu bahannya. Dibuat begini, dibuat begitu. Baru dilakukan pembentukan kue. Baru dibakar berapa menit dan lain sebagainya. Akhirnya kuenya itu dapat. Nah, melalui identifikasi seperti itu, cocoknya caranya mengajarkannya bagaimana? Apakah berbasis video? Apakah demonstrasi? Ya? Atau kooperatif? Mana yang menurut Anda paling cocok? Kan banyak jalan keroma kan gitu ya. Ya, silakan Tommy. Kalau melihat dari apa yang sampaikan Prof tadi, sekarang sudah di televisi itu banyak master chef gitu Pak. Nah, tentunya dari situ saya bisa menggambarkan apa yang disampaikan Prof tadi tentang konsep. Sekarang anak-anak ini sekarang langsung menyaksikan langsung dengan video itu. Kalau secara demonstrasi, tentunya itu di sekolah anak-anak itu tentunya langsung mempraktekkan itu lebih suka dia Prof daripada kalau demonstrasinya itu hanya cuma cerita-cerita saja, memang langsung praktek dia sifatnya. Dengan adanya video Ya kan itu ada istilahnya demonstrasi itu menggunakan drill and practice. Didemonstrasikan dulu sama gurunya baru dipraktekkan oleh siswanya. Ya, Pak. Nah, kalau penggunaan video, kalau ada videonya bagus. Tapi kalau sekolahnya di analisis awal, nggak ada video di sana, siswanya tempatnya di tempat tertinggal, terdepan, dan terluar gitu ya kan? Ya. Nah, jadi harus diantisipasi desainnya itu cocok untuk yang bagaimana, dengan kondisi yang seperti apa. Jadi maksud saya di sini supaya tahu dulu Anda itu konsep untuk mendesain itu bagaimana gitu loh. Ya. Jadi menurut Pak Tommy tadi, siswa sekarang lebih enak drill and practice, silahkan. Menurut Ibu Berliana lebih bagus melalui video, cocok. Ya. Jadi yang paling tepat untuk sekolah itu yang mana? Yaitu tadi makanya saya tanya Ibu Berliana, kenapa pakai video, mana identifikasi awalnya dulu? Karena konsep untuk mendesain itu harus tahu dulu komponen-komponen yang harus dibutuhkan untuk mencapai tujuan tadi. Nah, coba kalau misalnya nggak ada mixer di sana, apakah pembelajaran berhenti di situ saja? Saya rasa enggak Prof, kan bisa dialternatifkan dengan mixer misalnya dengan
mengucap log secara manual. Nah, itu dia. Berarti masih bisa dengan cara yang lain. Jadi artinya seorang desainer itu dengan kondisi yang ada harus sampai kepada pencapaian tujuan. Oh, ini tidak ada, berarti caranya begini. Kalau itu ada, berarti begitu. Jelas? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Nah, sekarang Anda sudah mengerti nggak untuk apa topik ini kita pelajari? Sudah, Pak. Sudah kan? Sudah, Pak. Nah, jadi kalau Anda disuruh mendesain, nah, misalnya pengantin, bagaimana cara Anda untuk bisa membuat baju pengantin? Silakan dulu, Hakiki. Ini berorientasi produk dulu, ya. Baik, Pak. Berorientasi produk pertama, kita melihat pengantinnya itu siapa dulu. Enggak, Kemudian ini berorientasi kepada produk. produk. Artinya saya buat seperti ini gitu loh. Kamulah desainernya. Saya akan buat pengantinnya beginilah kebayanya atau baju pengantinnya. Langsung begitu. Berarti disesuaikan, dianalisis dengan kemauan si pengantinnya pertama kan, Pak? Enggak, kamu Maunya ada desainernya. Ya kalau Iya, Pak. desainer itu kan sudah tahu kalau misalnya Pak Tommy mau membangun rumah, tanya arsiteknya. Oke, saya akan buat begini gambarnya. Baik. Kan orientasi produk dulu ya. Kalau berorientasi produk, diukur dulu ya, Pak ya. Dianalisis ukurannya, kemudian Bayanganmu itu harus sudah muncul kebayanya yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka dibutuhkan ini bahan begini, begini, begini. baik, Pak. Yang pertama, benda bahannya itu seperti saya nggak tahu pula, Pak. Seperti Maksudnya bahkan brokatnya berapa meter itu. Nah, sekarang itulah. Jadi Anda itu harus melihat dulu desain-desain pengantin ya, baju pengantin. Apakah ala barat, apakah ala Irian barat, kan gitu ya. Sesuai adat ya, Pak ya, yang diinginkan. Nah, itu dia. Jadi yang saya buat begini nanti ini katanya gitu. Kan gitu desainer. Enggak ditanya-tanya, kau maunya apa? Gini ya, bukan desainer namanya itu. Orang impangani lah. Hanya membuat ajanya itu. Ya kan? Misalnya seperti lintasan Mandalika. Itu kan disuruh arsitekturnya, buatlah. Enggak ditanya, seperti apa yang mau saya buat, katanya gitu. Ya, bukan desainer namanya itu. Jelas? Iya, Pak. Nah, jadi sekarang itu begini, kan sudah banyak model-model pembelajaran yang terjadi sekarang itu. Ada model PAKEM, ada project based learning, ada pendekatan saintifik 5M. Nah, menurut Ibu Hakiki, modelmu yang mana? Yang sesuai dengan kebutuhan siswa, Pak. Ya menurut kamu sendiri gitu loh. Jadi buatlah nanti model pembelajaran hakiki. Nah, hanya itu apa? Hampir dapat. A-nya apa? Nah, gitu. Itulah yang kau tulis nanti di tesismu. Model pembelajaran hakiki untuk meningkatkan hasil belajar mendesain baju, misalnya. Model Anissa gitu. A, attention, gitu loh. N apa? N satu lagi apa? I-nya interaction. S-nya science. A-nya apa? Gitu. Jadi itulah baru Anda seorang desainer harus memunculkan model Tommy apa? Model Suryadicita apa? Gitu loh.
Jadi bacalah tesis-tesis atau disertasi yang ada sekarang itu. Biasanya mereka itu menamai modelnya sesuai dengan nama dia gitu. Ya. Model Herbert ya gitu. Nah, jadi perancang itu sendiri yang membuat sendiri gitu loh. Makanya saya tanyakan tadi, bagaimana Anda membuat baju pengantin tadi? Ya menurut saya dia cocoknya dengan model barat misalnya. Nah, model barat itu udah terus masuk konsepnya sama kamu. Oh, begini dia tangannya, oh begini dia nanti depannya, oh begitu belakangnya. Oh, nanti dia harus ada rumbai-rumbainya. Oh, di tengah nanti akan saya belah biar nampak nanti pusatnya, kan gitu. Nah, itu tergantung kepada desainernya. Ya kan? Oh, di belakang nanti agak tipis biar Pak Tommy bisa ngintip gitu loh. Ya kan model-model kebaya sekarang ke pesta kan enak-enak ini bapak-bapak ya kan. Orang kerajutannya udah tipis-tipis sekali ya kan. Semakin tipis katanya semakin menarik. Begitu Pak Tommy kan? Bahaya, Pak. Betul kali itu, Pak. Nah, betul kali, dia dukung aku itu. Emang aku kalau udah diundang aku ke pengantinan, yang saya lihati dulu itu, tipis apa enggak gitu. Kan nggak mungkin tutup mata ya kan, Pak? Tutup mata tapi gini, ada celahnya untuk melihat gitu. Ya. Nah, atau yang seperti apa yang kau buat gitu loh. Tapi harus cocok dengan orangnya gitu. Jadi supaya cocok, relevan atau sesuai dengan orangnya bagaimana? Itulah dilakukan pengumpulan data. Seperti misalnya kalau baju pengantin itu kau ukurlah ukuran bahu berapa, ikat pinggangnya berapa, tinggi orangnya berapa. Ya, jangan pula yang kau buat nanti dalam bayanganmu bagi orang yang ramping, tau-taunya pengantinnya setengah ember kan gitu ya. Jadi dari hasil pengukuran di data, nah barulah dibuat rancangan awal gitu. Dari rancangan awal diuji coba dulu, istilahnya kalau dalam dunia jahit menjahit dipitting dulu kan ya. Kalau kita buat jas kan dipitting dulu, bukan langsung dijadikan. Baru dilihat dulu di mana yang berkerut, di mana ditambah, di mana yang harus diapa, baru dipas. Barulah dia terjadi produk akhir gitu. Nah, di dalam metodologi penelitian dan pengembangan R&D, ya demikian juga. Habis nanti model awal kau buat, diuji coba dulu. Divalidasi, diuji coba kelompok kecil, kelompok besar, dan juga kelompok lapangan. Nah, barulah sampai nanti modelmu itu efektif, efisien, dan berdaya tarik. Ya. Nah, begitu konsep-konsep untuk merancang atau desain. Oke, jelas? Jelas, Prof. Ya udah, kalau udah jelas, sudah kita siapkan Jelas, aja Prof. dulu sampai di sini. Silakan kepada kelompok untuk menutup perkuliahan kita sore hari ini, ya. Dengan catatan Pak Tommy jangan lupa melaporkan perkuliahan kita hari ini ke Prodi, ya. Baik, Prof. Oke, silakan kelompok untuk menutup perkuliahan kita. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Effendi Novitupulo MPD yang telah memberikan materi pembelajaran kita ini semakin lebih baik lagi. Teman-teman yang sudah menampilkan PTT video makalah yang baik ini tentunya sama-sama sudah disajikan. Yang menanggapi dari rekan-rekan mahasiswa saya ucapkan terima kasih atas apa yang diberikan tentang menanggapi dan pertanyaan-pertanyaannya. Kami ucapkan ribuan terima kasih telah memberikan partisipasi buat kami dan arahan pada Bapak Profesor. Tentunya kami banyak belajar pada beliau. Terima kasih, mohon maaf kami dari kelompok 1 bila mana ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf.
Lebih dan kurang kami mohon maaf. Selamat sore teman-teman sekalian. Baik, selamat sore, salam sehat buat kita semua. Sampai ketemu pada pertemuan minggu depan ya, kelompok 2 ya. Selamat sore, Prof. Baik, selamat sore. Izin saya leave ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Ya, Prof. sama-sama. Ya. Makasih. Nggak bisa aku ngomong. Tahan-tahan terus. Enggak, persoalannya ini loh, Bu. Udah mantap. Jangan kan? lupa ya, jangan lupa absen. Mohon maaf, jangan lupa absen ya. Absen